Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 masih bersama Ustadz Kamsi. Ustadz, kita kembali lagi di segmen kedua. Dan tadi di segmen pertama Ustadz sudah memberikan gambaran umum ya tentang tema kali ini. Lalu ada di ayat 153 yaitu hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu bisa dijelaskan Ustadz, kenapa sabar dan sholat menjadi poin utama dalam menghadapi cobaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Kalau kita lihat di ayat ini, poin pentingnya adalah sabar dan sholat dalam menghadapi sebuah ujian. Kenapa ini menjadi poin penting? Karena kita ketahui betul bahwasanya sholat merupakan sarana yang paling efektif bagi kita seorang muslim itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sholat adalah ajang yang paling tepat buat kita untuk bisa mengungkapkan kegelisahan kita ketika mendapatkan sebuah ujian. Bahkan misalkan seorang pemudi misalkan, ini lagi bingung mau memilih yang mana antara dua calon gitu ya, sama-sama ganteng, sama-sama kaya, gitu kan, sama-sama smart. Lalu yang mana untuk jadi pilihan? Maka dengan sholat istikharah kita bisa gitu, agar bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal musibah pun begitu juga. Dengan sholat ini paling tidak kita dimulai dengan wudhu. Betul. Air wudhu ini bisa memadamkan kemarahan dalam diri gitu ya. Saya yakin betul kalau apalagi tingkatan kita ya, beda dengan tingkatan para nabi dan rasul. Ya. Manusia biasa begitu mendapat ujian, pasti yang pertama adalah panik. Betul. Panik, gelisah. Nggak karuan lah. Nggak bisa kontrol emosinya udah nggak bisa kontrol gitu ya. Berpikir yang secara jernih juga nggak bisa lagi. Nah, untuk menenangkan paling tidak batin ini, kita mulai dengan air wudhu, berwudhu. Kata Rasul, ketika kamu emosi, sedang marah, maka ambillah wudhu. Sholatlah. Sholat ya. Ini dari hal kecil, apalagi ini dalam bentuk ujian yang sangat besar, luar biasa. Maka dengan sholat inilah nanti akan dapat menenangkan diri kita. Banyak orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala justru salah sasaran dalam hal gitu ya? Mengungkapkan kegelisahan hatinya. Betul. Di-upload di media sosial, curhatnya di situ ya. Di WA, di media sosial, betul. Nah, ini padahal sarana yang salah. Betul. Musibah apapun yang kita dapatkan itu adalah aib kita. Tidak perlu kita sebarluaskan kepada orang lain. Iya. Kita punya Tuhan, kita punya Rabb yang the best solution gitu ya. Betul. Yang memberikan solusi yang sangat luar biasa kepada kita dengan sholat. Kata Allah, barang siapa yang bangun di malam hari, kemudian sholat 2 rakaat tahajud itu kan, maka Allah akan memberikan derajat. Maka mahmuda, Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada mereka, baik di hadapan manusia maupun di hadapan makhluk lainnya. Betul sekali. Bahkan termasuk di hadapan malaikat. Ya. Manusia itu sangat luar biasa. Fi ahsani taqwim, kata Allah. Makhluk yang sangat sempurna. Ketika mereka bisa menjadikan ujian yang Allah berikan ini menjadikan sebuah solusi atau sebagai jalan itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan dirinya siapa. Betul. Karena kita ini adalah abdi. Ya. Kalau bahasa keraton itu kan abdi itu kan, ya nggak bisa punya hak. Betul. Kalau bahasa lughahnya, bahasa Arabnya itu budak. Sejatinya kita ini adalah budak. Maka budak tidak punya hak sama sekali. Betul. Mau dijadikan apapun dia, itu terserah tuannya. Betul. Nah, kita manusia adalah abdi, hamba Allah. Mau diberikan ujian apapun, ya itu hak Allah. Apakah itu bentuknya suatu kesenangan, ataukah suatu kesusahan, itu adalah hak Allah. Maka Allah kasih solusi. Kalau kamu ingin tenang jiwa kamu, maka sholat. Nah, sabar. Jadi baru sholat ya. Iya. Ini sabar. Banyak orang, wah Pak sudah habis sabar saya ini. Betul. Sesungguhnya itu belum sabar gitu. Iya, belum sabar. Kenapa saya bilang belum sabar? Kalau kita ingin kembali ke sejarah, kita buka Sirah Nabawiyah, bagaimana sahabat-sahabat Rasul. Betul. Tentang misalkan Bilal bin Rabah gitu kan. Ya. Seorang sahabat, seorang budak yang hitam, dia disiksa sama majikannya karena ketahuan dia memeluk akidah agama tauhid, mengikuti Rasulullah SAW, diikat di tempat yang padang pasir yang panas. Itu luar biasa.
nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lalu ditimpuki lagi sama batu yang begitu besar. Tapi karena akidahnya yang kuat tadi, karena imannya yang mantap, ya tetap kokoh ya. Tetap kokoh. Itu dia menikmati, mungkin dia wujud sayangnya Tuhan sama saya. Betul sekali. Sabar saja dia menghadapinya. Bahkan pada saat itu Rasulullah pun nggak bisa untuk membantu. Kenapa? Karena status beliau seorang budak. Betul. Akhirnya alhamdulillah nanti ada yang memerdekakan beliau sehingga akhirnya dia bisa bebas memeluk agama Islam. Nah, dari situ kalau kita lihat ujian mungkin yang kita dapatkan sehari ini itu belum seberapa dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Rasul, ya kan. Kayak nabi-nabi terdahulu misalkan Nabi Ayub mendapatkan ujian dengan penyakit yang begitu luar biasa, nggak sembuh-sembuh sampai istrinya saya pada meninggalkan dia. Kalau kita dapatkan itu mungkin sudah murtad. Sudah keluar agama. Betul sekali. Tetapi, ini baru dikasih cobaan sedikit saja. Ini luka udah panik gitu. Sudah panik. Artinya apa? Ujian yang kita dapatkan untuk generasi umat Nabi Muhammad ini cukup, ya kata Tuhan tadi dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat walaiha maktasabat. Tuhan itu kasih ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Betul sekali. Tidak mungkin Tuhan memberikan ujian itu di luar kemampuan manusia. Semuanya pasti sesuai. Dan ada tujuan di balik itu untuk meningkatkan derajat manusia di sisi umat-umat yang lain. Betul sekali. Dan itu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain ya, sabarnya itu ya. Tadi. Karena dengan kesabaran akhirnya kita bisa naik level lagi. Betul. Nilai ketakwaan kita ya. Iya, untuk naik kelas saja ada ujian itu dulu, Ustaz. Anak SD belum bisa dikatakan naik di kelas 2 kalau belum ujian di kelas 1. Ujian dulu ya, apalagi bisa kita. Kayak mahasiswa gitu ya. Betul. Belum mid tapi bilang udah naik di semester 3 ya nggak bisa. Oke, analoginya seperti itu, Ustaz. Iya, analoginya kayak gitu. Begitu juga kita dengan manusia. Dalam kehidupan ya, Ustaz ya. Mau naik kelas, tinggi derajat itu diuji dulu. Saya bilang tadi, ketika kita tidak bisa menghadapi ujian ini dengan sabar tadi, maka kita akan jatuh derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi, manusia itu derajatnya paling tinggi, makhluk yang paling sempurna, fi ahsani taqwim. Tapi ketika dia tidak bisa menghadapi ujian ini dengan sabar, tidak bisa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jatuh serendah-rendahnya. Asfala safilin kata Allah. Lebih hina bahkan dari hewan sedikit. Ketika kita tidak bisa sabar dalam menghadapi ujian. Nah, tapi Ustadz, kita tahan sebentar tuh jawabannya, kita istirahat kembali. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Kalam akan segera kembali setelah jeda berikut ini.